Kalian pernah kan lihat berita ada lorem ipsum, lihat notif ada lorem ipsum. Ini apaan sih? What the heck? Lah kok gak ada artinya? Terus buat apa anjir? Ternyata lorem ipsum ini tuh bukan sekedar kata-kata random yang nandain kalau editor lagi males ngedit tau. Dia tuh lebih dari sekedar kata-kata. Dia bahkan lebih tua dari Kekaisaran Romawi. Iya, emang sesepuh itu. Terus gimana ceritanya kata-kata ini bisa ada sampai sekarang? Mari kita bahas. Tadi katanya gak ada artinya. Ya emang iya. Tahu kenapa? Karena teks aslinya enggak gitu. Sebelumnya shout out dulu buat Pak Richard McClintock yang udah berhasil nemuin asal-muasal kata-kata ini. Jadi bapak ini nemuin kalau lorem ipsum itu merupakan bagian dari edisi perpustakaan klasik Loeb tahun 1914, De Finibus Bonorum et Malorum, tentang ujung kebaikan dan kejahatan, yang memuat sebuah risalah tentang etika karya negarawan dan filsuf Romawi Cicero dari tahun 45 sebelum Masehi. Nah, aslinya lorem ipsum tuh bunyinya gini, dan tidak ada seorang pun yang mencintai, mengejar, atau menginginkan rasa sakit itu sendiri, karena itu adalah rasa sakit. Tetapi karena kadang-kadang ada keadaan di mana penderitaan dan kesakitan mendatangkan kebaikan. Dalam banget cuy. Sedalam Samudra Hindia ini mah. Gelo. Ternyata ada arti yang penuh makna dari kalimat yang awalnya gak ada artinya. Bahkan lebih dari itu, teks ini juga merupakan bagian dari filsafat stoikisme Cicero loh. Iya, stoikisme yang pernah kamu dengar dari orang ini. Cicero ngejelasin kalau manusia tidak secara alami mencari rasa sakit, kecuali jika ada tujuan yang bermanfaat buat dirinya. Kalau kata orang zaman sekarang sih, no pain, no gain. Nah, kalau pertanyaannya sejak kapan teks sebagus ini malah jadi teks pengganti atau teks contoh yang gak punya arti, belum ada yang tahu pasti. Tapi ada beberapa orang yang berpendapat kalau semua ini bermula dari tahun 1500-an Masehi. Kala itu, bagian dari karya klasik tuh sering banget dijadiin teks contoh sama pencetak buku di Eropa sana. Kenapa? Karena karya klasik sangat terkenal di masa itu, dan bahasa yang digunakan di dalam karya-karya itu, bahasa Latin, merupakan lingua francanya orang Eropa. Bang, lingua franca apaan tuh? Intinya lingua franca itu adalah bahasa perantara yang bisa dimengerti oleh mayoritas orang di lingkungan itu. Oh gitu. Jadi bahasa Indonesia itu juga lingua franca dong? Yaps, 100 buat kamu. Tahu gak sih, awalnya teks ini tuh gak sepopuler itu loh. Malah jarang banget ada yang pakai lorem ipsum ini. Akan tetapi semuanya berubah seketika pada tahun 1960-an. Saat sebuah perusahaan percetakan asal Inggris, Letterset, make teks lorem ipsum ini sebagai isi dari lembaran transfer pracetak, atau yang lebih dikenal sebagai transfer paper, yang bisa digunakan editor atau desainer buat nyusun teks sesuai dengan keinginan mereka. Sejak saat itu, lorem ipsum ini jadi makin terkenal nih. Puncaknya pada tahun 1980-an, saat PC atau komputer mulai populer, Aldus Corporation dengan Adobe PageMaker-nya dan Microsoft dengan Microsoft Word-nya mulai memakai lorem ipsum sebagai fitur pengolah kata. Hal ini kemudian jadi lumrah dalam desain web kayak WordPress atau Joomla.
Dan ya, itu terus berkembang hingga saat ini. Lorem ipsum bisa kamu lihat di Tugu IKN dan notifikasi digital Korlantas. Ya, walaupun Pak Richard McClintock yang nemuin sejarah ini, terus perusahaan Letraset yang mempopulerkan teks ini, dan juga Aldous serta Microsoft yang memperkenalkan Lorem ipsum versi digital, mereka semua nggak berhak atas royalti dari teks ini. Jadi siapa dong yang dapat royalti? Kikero kah? Itu lebih mustahil lagi, karena beliau udah meninggal 2000 tahun yang lalu, yang mana karya seseorang yang udah meninggal otomatis jadi public domain, alias dan ditambah lagi di zaman itu belum ada yang namanya hak cipta nih. Tapi coba kita berandai-andai. Misal nih, seandainya jikalau Kikero yang berhak atas semua royalti Lorem ipsum, emang dia bakal jadi sekaya apa sih? Elon Musk. Ayo kita lihat. Anggap aja ada 100 juta pengguna aktif mulai dari Canva, Figma, Envato, Adobe, dan software-software lainnya yang make Lorem ipsum ini di dalam desainnya. Terus kita hitung biaya lisensinya sama rata. $1 atau Rp16.000 per tahun buat kita-kita ini, $5 atau Rp80.000 per tahun buat korporasi, dan $1.000 atau 16 juta per tahun buat si perusahaannya. Terus kita pecah penggunanya. Ada 90 juta pengguna biasa, 9 juta korporasi, dan 1000 perusahaan. Total nih, si Kikero ini bisa dapat kira-kira sekitar 136 juta dolar atau 2,2 triliun rupiah per tahun. Wow, banyak banget ya, tapi masih nggak sebanyak uang korupsinya Kementerian Pendidikan kita sih. 2023 masih dilakukan oleh Kejaksaan. Biar lebih wow lagi, anggap aja di zaman Kekaisaran Romawi udah ada yang namanya hak cipta. Berapa total kekayaan Kikero selama 2020 tahun? Kalau Kikero belum ngerti investasi, ya tinggal dikaliin aja sih. 136 juta dolar kali 2020 tahun sama dengan 275 miliar dolar. Lah, kalau dia udah ngerti investasi, misal dia nih rajin nabung saham di Bursa Efek Romawi dengan hasil rata-rata 5% per tahun selama 2020 tahun, maka hasilnya lebih mencengangkan lagi. Emang itu berapa bang? Iya, $3,2, tapi ada 51 angka 0 di belakangnya. Itu namanya apa? Kuadriliun? Jauh tuh, kenalin. Ini namanya sekdesiliun. Jadi totalnya 3,2 sekdesiliun dolar ya bang? 100 lagi buat kamu. Buat kalian yang bingung sama berapa nilai uang segitu banyak, tahu tata surya kan? Iya, matahari plus 8 planetnya itu. Nah, tata surya kita kan masuk ke dalam galaksi Bima Sakti nih. Uangnya si Kikero tuh kalau diaberkin semua ke galaksi Bima Sakti lebih berat 2,1 juta kalinya. Artinya apa? Kikero bisa bikin 2,1 juta galaksi Bima Sakti dengan total kekayaannya. Ah, udahlah, ini kalau diterusin makin ngaco nanti otak kita. Don't book the cover by its judge. Don't judge the book by its cover. Nah, mungkin itu ungkapan paling cocok buat si Lorem ipsum ini. Siapa sangka ya kan,
Kalimat yang awalnya nggak jelas dan nggak ada artinya sama sekali malah punya sejarah yang lebih panjang dari mie ayam Wahaji. Oh ya, kalau kalian mau tahu lebih dalam tentang lorem ipsum, admin udah naruh link artikel yang juga admin pakai buat bikin video ini. Special thanks to Britannica. Dan kalau kalian masih pengen tahu angka apa setelah sekdesiliun, admin udah taruh linknya di deskripsi juga ya. Selamat berhitung, stay safe, stay happy, dan jangan lupa